Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan lagi tentang destilasi dan kita mengkhususkan tentang minyak atsiri ya. Jadi di sini kita akan membahas tentang beberapa metode untuk ekstraksi dari minyak atsiri. Oke, metode-metode untuk ekstraksi minyak atsiri. Nah, ini yang saya jabarkan adalah metode yang klasik dan konvensional. Itu ada 4, yaitu destilasi menggunakan air yang meliputi water destilasi atau destilasi air, kemudian water and steam destilasi atau destilasi air dan campuran destilasi uap, kemudian direct steam destilasi atau destilasi uap, kemudian ekstraksi solvent, kemudian ekstraksi menggunakan soklet, dan metode press menggunakan dingin, pressing dingin atau tanpa pemanasan. Hidrodestilasi ya, jadi pada metode hidrodestilasi itu adalah senyawa aromatik ini dia berkontak langsung dengan air panas atau uapnya. Nah, ini dengan adanya kontak antara air panas atau uap air tersebut, nah harapannya adalah minyak atsirinya bisa diambil dengan menggunakan pemanasan. Nah, destilasi ini bisa destilasi sederhana ya, seperti kemarin. Pertama adalah adanya soaking, kemudian dia adanya panas. Nah, panas ini dia akan menjadikan uap ya. Jadi uap ini atau air panasnya juga ya. Jadi ini yang menjadi media atau perantara dalam mengambil minyak atsiri. Kemudian minyak atsiri itu kemudian akan melewati kondensator dan akan dipisahkan dengan air atau uap air itu berdasarkan perbedaan titik didihnya. Nah, sehingga di situ nanti pada penampungan itu kita bisa melakukan separasi atau pemisahan. Nah, biasanya juga minyak atsiri dengan air juga tidak campur. Jadi pas di pemisahannya juga kita bisa menggunakan istilahnya corong pisah juga untuk memisahkan, karena air dan minyak atsiri juga tidak bercampur. Tipe-tipe dari destilasi hidrodestilasi atau destilasi air ada 3, yaitu destilasi air, destilasi campuran uap air, dan destilasi uap. Nah, destilasi air ini dia menggunakan air untuk melakukan pemanasan, dan air itu dia akan mendorong ya minyak atsiri itu untuk keluar dari simplicia dan kemudian bisa diekstraksi. Nah, ini adalah contoh destilasi air ya yang sederhana ya. Jadi ini ada boiling ya, air yang panas, kemudian dia akan berinteraksi dengan simplicia yang mengandung minyak atsiri, dan panas itu akan menguapkan minyak atsiri dan minyak atsiri akan terkondensasi dan akhirnya akan keluar menjadi destilat. Kemudian water dan steam distillation atau destilasi campuran air dan destilasi. Nah, destilasi ini menggunakan campuran air dan uapnya. Seperti destilasi air ya, water destilasi campuran air dan uap ini digunakan sangat luas. Nah, itu ya, seperti itu. Nah, kemudian saya lupa juga untuk water destilasi ini biasanya digunakan untuk simplicia yang keras. Sebagai contoh misalnya simplicia akar, kemudian simplicia batang, beberapa simplicia daun, ini menggunakan destilasi air atau destilasi uap, destilasi air atau campuran destilasi air dan destilasi uap atau water and steam distillation. Nah, ini ada beberapa keuntungan kita menggunakan destilasi campuran air dan uap air dibandingkan dengan destilasi air. Yang pertama adalah rendemennya ini lebih besar atau lebih tinggi. Kemudian perpaduan antara destilasi air dan destilasi uap ini lebih cepat dibandingkan dengan destilasi air, sehingga secara efisien energi ini lebih bagus.
Kemudian beberapa minyak atsiri ini juga bisa diambil juga dengan perpaduan destilasi air dan destilasi uap air. Kemudian ada kelemahannya dari campuran destilasi air dan uap air, ya, dia dia membutuhkan tekanan yang rendah. Kemudian minyak yang dia itu penguapannya tinggi, ya, ini agak susah untuk diuapkan dan diembunkan kembali. Ini adalah contoh destilasi perpaduan air dan uap air. Kemudian ada destilasi uap air, hanya menggunakan uap air. Ini biasanya digunakan untuk senyawa-senyawa yang sebetulnya dia kurang tahan pemanasan. Misalnya adalah Simplicia, kita mau mengambil minyak atsiri dari Simplicia bunga. Nah, ini atau daun yang daunnya itu lemah. Nah, ini biasanya digunakan adalah steam destilasi. Kemudian apa keuntungannya? Ini pertama adalah steam destilasi itu biasanya lebih mudah dikontrol. Kemudian suhunya tidak terlalu tinggi sehingga minyak atsiri itu untuk rusak itu bisa diminimalisir. Kemudian biasanya digunakan juga untuk industri pengambilan minyak atsiri skala besar juga. Kemudian kelemahannya adalah dia menggunakan peralatan yang lebih rumit sehingga biayanya juga lebih besar. Nah, ini adalah salah satu contoh destilasi uap. Kemudian ada yang namanya ekstraksi solvent. Nah, metode ini dia menggunakan solvent atau seolah-olah seperti maserasi gitu. Nah, ini biasanya digunakan untuk beberapa biji, misalnya biji lemon, biji aniset, kemudian biji grape atau biji anggur, ya, kemudian beberapa bunga, ya, dan beberapa delikat plant atau beberapa bagian tumbuhan yang dia memang tidak tahan terhadap panas ataupun uap. Jadi dia bisa menggunakan ekstraksi solvent. Nah, ini biasanya kita menggunakan etanol dan N-hexan. Biasanya digunakan untuk solvent. Kenapa pakai etanol? Karena etanol adalah pelarut universal. Kenapa pakai N-hexan? Karena kita harus tahu minyak atsiri adalah dia non-polar sehingga disaringnya dengan non-polar. Nah, solvent ekstraksi ini juga kita kenal juga dengan istilah liquid ekstraksi atau ekstraksi cair-cair. Nah, pada hasil akhirnya ini kita akan mendapatkan dua cairan. Misalnya adalah cairan air dengan cairan organik solvent yang tidak bisa kita campurkan. Nah, solvent ekstraksi ini dia memiliki keuntungan. Dia itu biasanya itu dia bisa mengambil minyak atsiri dalam jumlah yang besar dan cost-nya atau biaya yang dikeluarkan itu biasanya lebih rendah. Nah, kualitas dan kuantitas ini, ya, dari ekstraknya ini adalah tergantung metode yang digunakan dan minyak atsiri itu gampang nggak ditariknya dengan solvent tersebut. Dan metode ini tuh juga metode ekstraksi dengan solvent, ya, ini memiliki kelemahan, yaitu dia dia itu membutuhkan waktu yang lama seperti kita maserasi, ya, dia membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan solvent yang banyak. Namun walaupun seperti itu dia juga ada keuntungan, yaitu dia lebih simple atau lebih mudah dan lumayan efisien juga. Kemudian ada cold pressing atau expression. Nah, expression atau cold pressing ini kita ini mengepres, ya, mengepres
simplisia tersebut ya. Jadi ini biasanya hanya digunakan untuk minyak atsiri dari genus citrus ya. Tuh, kemudian pada zaman dulu ini ya kulit buah citrus itu ya atau buah jeruk-jerukan itu tuh di apa ya dipilah atau diambil dengan tangan, kemudian dia di pressing seperti itu sehingga nanti akan keluar minyak atsirinya. Ini salah satu contoh metodenya. Kemudian ada metode sokletasi ekstrak. Ya, metode ini adalah dia menggunakan soklet yang dia isolasi yang secara kontinu atau terus menerusnya. Kemarin kita sudah membahas juga tentang sokletasi juga. Nah, this is a continuous process of extraction with a hot organic solvent. Jadi dia adalah proses ekstraksi yang secara terus menerus dengan menggunakan pelarut organik yang panas. Nah, ini harapannya ini juga bisa lebih efektif ya, seperti itu. Oke, kemudian kita akan menjabarkan beberapa soal hukum yang menyangkut dengan destilasi. Yang pertama adalah sebanyak 100 gram daun citrus listrik diekstraksi dengan metode destilasi uap selama sekitar 4 jam menghasilkan 3 ml minyak atsiri. Kemudian destilasi minyak atsiri tersebut dianalisis kualitatif dengan KLT menggunakan fase gerah heksanat dan etil asetat dengan perbandingan 96:4. Bercak noda yang dihasilkan berwarna ungu dengan RF 0,353. Pertanyaannya adalah apakah pengertian dari destilasi? Destilasi pasti harus ada menyangkut tentang titik didihnya. Nah, titik didih atau senyawa yang mudah menguap ya. Jadi intinya destilasi itu perbedaan titik didih, kemudian dia senyawa mudah menguap. Nah, ini berarti jawabannya adalah yaitu proses ekstraksi senyawa yang mudah menguap berdasarkan peristiwa tekanan parsial atau titik didih. Kemudian ini tentang berat destilasi. Mahasiswa melakukan isolasi minyak atsiri, dia melakukan penimbangan berat elemen kosongnya segini, kemudian berat hasil destilasinya segini. Berapa berat destilat murni? Nah, ini matematika sederhana. Berat destilasi murni adalah berat akhir dikurangi dengan berat awal, yaitu 205,40 gram dikurangi 127,49 gram, hasilnya adalah 77,91 gram. Kemudian kita akan bertanya juga tentang rendemen atau kadar minyak atsiri. Telah dilakukan isolasi dengan penetapan kadar minyak atsiri dari Cipopropyl Kaulis dengan metode destilasi. Metode ekstraksi ini digunakan pada tanaman bagian yang mengandung minyak atsiri. Simplisia yang digunakan dipotong-potong terlebih dahulu untuk memperkecil ukuran partikel sehingga minyak atsiri dapat lebih mudah keluar dari sel dan untuk memperluas permukaan simplisia sehingga semakin banyak simplisia yang berinteraksi dengan penyari. Destilasi dilakukan selama 3 jam, larutan sampel akan mendidih dan menghasilkan uap air yang di dalamnya terkandung minyak atsiri. Dari hasil destilasi 200 gram simplisia dihasilkan minyak atsiri sebanyak 1,5 mili. Pertanyaannya adalah kadar minyak atsiri Cipopropyl Kaulis yang diperoleh sebanyak berapa? Nah, kadar atau rendemen sama dengan kadar akhir dibagi kadar awal kali 100%, yaitu 1,5 dibagi 200 gram kali 100%, yaitu 0,0075 kali 100%, yaitu 0,75%. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.